PPT-nya sudah terjelas, sudah terlihat jelas atau belum anak-anak? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Ya, kita mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian semua? Pagi, Bu. Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu harap kalian semua baik-baik saja. Dan hari ini kita akan belajar tema 5 ekosistem, tema 1 komponen ekosistem. Sebelum kita belajar, kita terlebih dahulu berdoa. Coba Dek Nabila memimpin doa. Ya, Bu. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi wabil Islam Nabi Muhammadin Nabiyya wa Rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Setelah berdoa, kalian terlebih dahulu mengisi link presenti. Link presentinya Ibu sudah bagikan di WA Group. Ibu beri waktu 3 menit ya. Sudah atau belum anak-anak? Sudah mengisi? Aku sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, Bu. Oke. Ibu akan mengingatkan kembali bahwa selama pandemi COVID-19 kita diwajibkan 3M. Apa itu 3M anak-anak? Mencuci tangan. Ya, 5M, betul. Ibu. Terus Memakai masker. memakai masker, menjaga jarak untuk terhindar dari virus corona. Dan kalian harus melakukannya ketika berpergian. Dan Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran. Yang pertama, dengan mencermati teks non-fiksi yang disajikan, siswa mampu menemukan pokok pikiran dalam bacaan secara tepat. Yang kedua, dengan menyimak penjelasan dan mencermati teks bacaan, siswa mampu membuat pertanyaan-pertanyaan sehubungan dengan bacaan secara tepat. Yang ketiga, dengan membuat bagan, siswa mampu menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanannya secara benar. Yang keempat, dengan melakukan pengamatan dan pengumpulan informasi, siswa mampu membuat teks non-fiksi tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya secara benar. Jadi, pada teks di atas itu terdapat pikiran utama dan informasi penting, dan di situ ada informasi, ada pikiran utama. Dan di paragraf 1 pikiran utamanya yaitu semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Informasi pentingnya yaitu sebuah lingkungan terdiri atas bagian yang hidup, biotik. Contoh bagian yang hidup yaitu seperti hewan, tumbuhan, dan lain sebagainya. Dan bagian tak hidup, abiotik. Contoh abiotik yaitu angin, air, terus tanah, batu, dan sebagainya. Yang kedua, cahaya matahari dapat menghangatkan udara, air, dan tanah agar mencapai suhu yang sesuai kebutuhan hidup makhluk hidup. Informasi pentingnya yaitu cahaya matahari juga membantu tumbuhan membuat makanan. Ya, namanya itu fotosintesis. Jadi, makanan itu diproduksi melalui daun. Dan air di dalam tanah akan dimanfaatkan oleh tumbuhan yang hidup di atasnya dan makhluk hidup kecil lainnya yang hidup di dalam tanah. Makhluk hidup kecil yang hidup di dalam tanah, contohnya cacing, bakteri,
dan pengurai, dan lain sebagainya. Yang ketiga, bagian hidup dan tak hidup di sebuah lingkungan saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain. Interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup di sebuah lingkungan disebut ekosistem. Ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Dan individu yang pikiran utama paragraf keempat yaitu individu adalah makhluk hidup tunggal. Dan informasi pentingnya adalah populasi adalah kumpulan individu sejenis yang menempati suatu daerah tertentu dan komunitas adalah populasi makhluk hidup di suatu daerah tertentu. Setelah kamu membaca teks bacaan di atas, setelah beberapa pertanyaan berdasarkan teks bacaan dan juga pertanyaan yang berhubungan dengan teks bacaan. Dan di sini Ibu ada pertanyaan, 4 pertanyaan. Coba yang pertama, apa yang sangat disukai para tupai? Coba Nabila, jawabannya apa? Jadi yang ada di teks. Biji apa ya, Bu? Ya, biji kenari. Yang nomor 2, siapa yang menjadi makanan bagi kucing? Coba Dek Umi jawab. Tikus. Ya, betul. Yang nomor 3, mengapa biji padi menjadi incaran burung pipit? Coba Rizput jawab. Nomor 3 ya, Bu. Ya, jawabannya adalah burung-burung menyukai bagian tumbuhan yang berupa biji. Yang nomor 4, bagaimana cara hewan memenuhi kebutuhan makanannya? Coba Ari jawab. Pertanyaan dari Ibu, mana ya? Ya, Ari mana? Dengan memakan tumbuhan atau hewan lain, Bu. Betul. Jawabannya adalah hewan memenuhi kebutuhan makanannya dengan cara memakan tumbuhan atau hewan yang lain. Ya, dari gambar ayam, gambar kambing, sapi, dan juga kucing dapat ditarik kesimpulan, yaitu beberapa jenis hewan yang kita temui di lingkungan sekitar dalam kehidupan sehari-hari, diantaranya ayam, kambing, sapi, kucing. Ayam merupakan hewan yang menyukai biji-bijian seperti padi dan jagung. Berarti ayam itu termasuk hewan herbivora karena tumbuhan. Kambing merupakan hewan pemakan daun dan rumputan hijau. Kambing itu termasuk hewan herbivora karena menyukai tumbuhan. Dan sapi merupakan hewan yang menyukai daun, batang, tanaman padi, dan jagung. Sapi juga termasuk hewan herbivora karena pemakan tumbuhan. Dan sedangkan kucing merupakan hewan yang suka memakan hewan lain seperti tikus. Berarti kucing digolongkan hewan karnivora karena suka memakan hewan lain. Tahukah kamu mengapa hewan memiliki jenis makanan yang berbeda-beda? Setiap hewan memiliki ciri khas yang juga memengaruhi jenis makanan yang dimakannya. Dan tadi bacaan di atas merupakan bentuk teks non-fiksi. Teks non-fiksi adalah teks yang berisikan hasil pengamatan, data-data, dan fakta, serta bukan merupakan hasil imajinasi kita. Berarti teks non-fiksi adalah berisikan data-data langsung di lapangan. Kita harus mengamati terlebih dahulu bagaimana kondisinya, bukan karangan kita, bukan dari hasil imajinasi kita. Nah, Ibu sudah share lembar kerja siswa di WA Group. Nanti kalian kerjakan ya. Iya, Ibu. Jadi, apa kesimpulan materi hari ini? Ayo, kita tadi belajar tentang apa aja? Ekosistem.
Ya betul, Dek Intan, ekosistem. Terus apa lagi? Ya, jadi tadi kita telah belajar tentang ekosistem yang pertama. Ya, terus yang kedua, penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Dan yang ketiga yaitu pokok pikiran di dalam teks non-fiksi. Jadi Ibu akan mengingatkan kembali bahwa walaupun di dalam keadaan pandemi, kalian harus rajin belajar karena sebagai generasi penerus bangsa, kalian harus membuat negara Indonesia maju dan juga kalian harus bisa mencapai cita-cita kalian. Sekian dari Ibu. Apabila Ibu banyak kesalahan, Ibu mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.